Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita ribuan nikmat yang tidak terhingga, yang seharusnya berupa kesehatan. Nah, kita dapat bertemu dalam suasana yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan salawatnya di yaumul kiamah tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sabar. Dahulu akan saya kutipkan ayat Quran Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu apakah hubungannya antara surat Al-Zariyat 56 dengan sabar? Kita tahu dari tadi bahwa manusia ataupun jin disebutkan untuk beribadah. Nah, ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya langsung tanpa melalui perantara, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang harus melalui perantara. Kita beribadah tentu ada tujuannya. Allah ingin kita hidup bahagia sampai di akhir nanti. Itu butuh proses yang panjang. Enggak ujuk-ujuk kita bahagia, enggak, pada prosesnya. Ketika kita akan melakukan sholat, itu juga banyak godaannya. Lakunya kita sabar dalam menghadapi godaan-godaan yang jelas-jelas bisa mengganggu kita. Setan tidak akan membiarkan kita bahagia di dunia pun di akhirat. Dia akan selalu mengganggu kita agar kita ikut dengan skenario-nya, sehingga pada akhirnya kita bisa menemani dia di neraka. Nah, ini butuh perjuangan yang kuat, butuh perjuangan yang panjang. Setiap saat kita harus melawan setan agar tujuan dia tidak tercapai. Dan kalau kita tujuannya gagal, itu yang bisa kita lakukan dengan menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya pada yang ghairu mahdhah atau yang harus menggunakan perantara, di sana kita akan menemukan hal-hal yang kadang-kadang tidak membuat kita suka. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, kadang-kadang mereka berbicara dengan omongan yang kasar, membuat kita marah, membuat kita emosi. Ini diperlukan kesabaran. Karena kita menahan emosi, menahan amarah kita, agar kita berhasil menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan menerapkan kesabaran dalam menghadapi hidup ini. Hidup adalah perjuangan, dan di perjuangan ada konsekuensinya. Kita ingin bahagia, maka kita harus dengan benar menjalankan semua perintah Allah
dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu kita perlukan kesabaran yang luar biasa. Orang ketika mendapat ujian, mereka beda-beda cara menghadapinya. Ada yang tidak sanggup menyelesaikan sehingga dia menjadi putus asa karena dia lupa dengan Allah. Dia menganggap dirinya mampu menyelesaikan, tapi pada kenyataannya tidak bisa, sehingga dia mungkin bisa stres dan sebagainya. Sedang orang yang menghadapi ujian dengan sabar, penuh kesabaran, dia akan mendapat nikmat yang luar biasa. Dirinya bahagia, sejahtera. Karena itu dijaga oleh Allah. Dan siapa yang mau bersabar, maka dia akan mendapat pertolongan oleh Allah. Kita surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita tahu bahwa kalau kita sabar, kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Itu janji Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi tidak alasan dalam ujian kita meninggalkan Allah. Allah harus selalu kita sertakan dalam setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Dengan sabar, maka ada beberapa manfaat, beberapa keuntungan yang kita dapatkan. Antara lain, dengan sabar kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah itu cinta orang sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam beribadah, sabar dalam berinteraksi dengan teman-teman, dan sebagainya. Yang kedua, dosa-dosa kita akan terangkat, akan hilang dengan sabar. Kita ambil contoh orang yang sakit, dia sabar dengan sakitnya, maka dosanya akan terangkat sedikit demi sedikit. Tapi kalau nggak sabar, maka mungkin akan terjadi hal yang lain, dengan marah-marah dan sebagainya. Yang ketiga, hidupnya akan berkah. Karena yang kita lakukan hanya diniatkan untuk mencari ridho Allah saja, bukan yang lainnya. Kalau Allah ridho, yang kita dapatkan, yang kita lakukan, itu akan berkah semua. Sehingga apa? Akibatnya hidup kita akan tenang, damai, tidak susah. Karena kita yakin bahwa itu bersama dengan kita. Itulah sedikit materi tentang sabar yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.